Firman Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau dengan apakah kami akan berpakaian. Semua orang jatuh ke dalam sini, saudara, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang lahir di dunia. Amin, saudara. Kita khawatir isinya penuh dengan hal-hal demikian. Semua hal-hal ini dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, yang hidupnya penuh dengan elemen-elemen memang yang lemah dan miskin sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Namun Bapamu yang di surga mengetahui bahwa kamu membutuhkan segala ini. Oh, bukannya Tuhan tuh nggak tahu kita punya kebutuhan, saudara. Bukannya Tuhan nggak tahu saudara butuh tas Hermes itu. Bukannya Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Tapi Dia katakan jangan kamu khawatir. Semua orang juga maunya yang khawatir, isinya sehari-hari memikirkan hal demikian, bangun pagi tidur malam, isinya mencari hal-hal yang demikian. Kamu anak-anakku, kamu jangan khawatir. Bapakmu dan aku tahu kebutuhan, peduli kebutuhanmu. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Ada suatu perubahan kalau kita ingin mengalami ekonominya Tuhan. Suatu perubahan perlu terjadi di dalam imajinasi kita. Imajinasi kita yang dunia yang lama, isinya penuh dengan nafsu, dengan takut dan khawatir. Perlu terjadi perubahan, saudara, dengan imajinasi. Janganlah kamu khawatir. Amin, saudara. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan kepada kiri kanan saudara, jangan khawatir. Amin, saudara. Dunia memang dibangun, saudara. Sejak Adam jatuh sampai sekarang, peradaban dunia itu memang dibangun oleh elemen-elemen lemah dan miskin. Dari iri, dari serakah, timbullah bisnis-bisnis yang menguntungkan dan sebagainya. Semakin besar, semakin kalau bisa menjatuhkan kompetitor, merugikan orang, tipu sana, semakin besar, semakin jaya. Jadi dari elemen-elemen ini dunia itu dibangun, saudara. Dan dari elemen-elemen lemah ini timbullah seorang juara. Firman Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, semua orang di dunia punya kemungkinan punya dua Tuhan. Ada dua Tuhan yang mereka bisa pilih. Bukannya Tuhan Yesus dengan iblis, bukan, saudara. Dia mengatakan Tuhan Yesus dengan Mammon, money. Betul, saudara. Tuhan di dunia itu, sang juara dari elemen-elemen lemah dan miskin ini adalah uang, Mammon. Dia juara. Yang paling hebat, yang paling orang kejar di dunia. Semua imajinasi kenapa orang bangun pagi-pagi, sekolah capek-capek, menderita dulu dan sebagainya, karena dalam pikirannya Mammon. Wah, rumah yang bagus, Gucci, Louis Vuitton, dan sebagainya, makan yang banyak, yang enak, ikut cruise, jalan-jalan, semuanya. Saudara, ada dua Tuhan, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu mau hidup sama seperti dunia, hiduplah seperti demikian. Sama seperti yang lain-lain, mempunyai imajinasi
elemen-elemen lemah dan miskin. Tapi kalau kamu mau mengalami kehidupan yang aku desain, yang aku sediakan untuk kamu, berubahlah imajinasimu. Amin, saudara. Saya mau tanya kepada kita semua. Sejak kita terima Tuhan Yesus, imajinasi apa yang kita punya dengan Dia? Kenapa di banyak ayat-ayat yang berkata demikian? Karena banyak orang Kristen hidupnya sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Imajinasinya sama. Setelah bertobat, terima Tuhan Yesus, wah, terima kasih Tuhan mengampuni dosa saya. Tetapi imajinasinya sama. Nggak punya imajinasi, oh romantik dengan Yesus. Tuhan, aku mau menjalani hidupku dengan Engkau. Dalam hal ini yang Kau lakukan dalam hidupku, rencanamu, desainmu untuk hidupku, aku akan menari dengan Engkau. Aku akan melakukan hal-hal ini yang luar biasa buat Engkau, yang menyenangkan hatimu. Berapa banyak dari kita mempunyai imajinasi ciptaan baru? Kalau saudara diajak menikah dengan seseorang, saudara akan segera punya imajinasi, wah, honeymoon. Untuk yang cowok, segera honeymoon, wah, ambil off, olahraga dulu supaya fit. Betul, saudara? Punya imajinasi, oh nanti kita punya 12 anak, bisa main sepak bola, saya jadi coach. Punya imajinasi, saudara. Karena apa? Kita melakukan sesuatu, kita buat rencana itu berdasarkan imajinasi. Saudara sekarang imajinasi makanan enak, nanti pulang buat rencana, oh kita ke sana. Mungkin saat ini lagi buat rencana, kita makan itu aja lah nanti. Beli boba di sana, di sini, oh habis itu ke sini beli kemakan. Dari imajinasi, betul saudara, timbullah rencana dan perbuatan. Karena itu layani mengasihi Tuhan dengan segenap imajinasi. Imajinasi apa yang kita punya dengan Tuhan Yesus yang romantik buat Dia sejak kita terima Tuhan Yesus? Ataukah pikiran kita imajinasinya tetap ada yen, tetap aja dolar, sehingga Tuhan ngomong apa aja mentok. Dolarnya mana Tuhan? Ngomong mawe, ngomong dolar. Betul saudara? Baru bisa jalan nih, kaki baru bisa gerak. Apakah demikian saudara? Sehingga semua, walaupun Tuhan ngomong berkali-kali, rasanya lewat begitu saja karena ada rasa takut, ada rasa serakah, karena imajinasinya penuh dengan imajinasi elemen-elemen lemah dan miskin. Dengan sang juara adalah money, Mammon. Amin saudara. Perjalanan umum semua orang di dunia adalah seperti demikian saudara. Dengan elemen-elemen lemah dan miskin, mungkin nafsu, serakah, iri, takut, dan khawatir. Semua orang, saudara bisa lihat seluruh dunia digerakkan oleh Mammon, saudara. Mammon itu memang berkuasa di dunia. Coba saudara mau ke restoran, dalam nama Yesus makan gratis, bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Harus keluar duit. Jadi semua orang ingin hidup enak di dunia dan berpikiran imajinasinya, aku perlu dapat lebih banyak. Gimana caranya? Aku bangun lebih pagi, aku kerja lebih malam untuk supaya hidupku enak. Semua orang berjalan seluruh dunia digerakkan, government, company, semuanya digerakkan oleh sistem Mammon. Sang juaranya adalah yen. Amin. Amin saudara. Dan semua orang, imajinasi umum di dunia, pikirannya demikian. Sehingga Tuhan bicara apa? Yunus, pergilah ke Niniwe. Ah, masa Tuhan? Betul saudara? Padahal saudara, hidup dengan Tuhan itu jauh lebih enak. Dikatakan,
Semuanya itu ditambahkan, saudara. Amin. Amin. Banyak orang hidup mencari uang untuk bisa beli rumah yang bagus, bisa beli kitchen yang bagus, bisa beli ranjang yang bagus. Tetapi apakah ada damai di rumah? Banyak aktris yang bunuh diri, saudara. Aktris perempuan yang baru bunuh diri beberapa lama yang lalu. Kaya, banyak uang, populer, bunuh diri. Apa yang kita cari di sini di dunia, saudara? Sebetulnya orang pikir dengan uang dia bisa dapatkan kedamaian, dia bisa dapatkan penerimaan dari keluarga, dia bisa diterima oleh teman-temannya, dia bisa disayang, dia bisa dihargai. Betul, saudara? Tuhan katakan itu semua yang aku berikan kepadamu, dan uang itu aku akan tambahkan. Amin. Amin, saudara. Kalau uang, amin ya. Jangan hidup sama lagi. Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu adalah seperti luput sasaran, saudara. Firman Tuhan sebelumnya dikatakan, tetapi oleh anugerah Allah saya ada sebagaimana saya ada, dan anugerahnya kepada saya itu tidak sia-sia. Sebaliknya saya sudah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan saya, melainkan anugerah Allah yang menyertai saya. Ini kata-kata Paulus, dia katakan anugerah Tuhan, saya sebagaimana saya ada. Imajinasi apa yang kita perlu, saudara, sebagai ciptaan baru adalah imajinasi tujuan Tuhan di dalam hidup Anda. Saudara, saya sejak terima Tuhan, saya coba segala macam. Saya coba sound system, saya coba nyanyi, saya coba main drum, saya coba menginjil, pernah ke Argentina dengan Pak Solihin, betul ya? Sampai kaki saya jamuran, saudara. Tidurnya di barak, pakai boot, kakinya pulang gatal semua, jamuran. Saya coba banyak hal, saudara, tetapi saya temukan bahwa saya itu didesain untuk menjadi pengajar. Amin. Hidup romantik dengan Yesus buat saya adalah menceritakan mengenai Yesus dalam suatu pengajaran. Itu imajinasi romantik saya dengan Tuhan Yesus, di mana dia bicara mengenai, dia menyatakan keindahan dirinya waktu saya bersama dengan dia, yang bisa saya ceritakan kepada saudara dan semuanya di sini. Amin, saudara. Di sini dikatakan saya menjadi sebagaimana saya ada, sesuai yang Tuhan desain. Setiap dari kita diciptakan Tuhan dengan suatu tujuan. Amin, saudara. Makanya dikatakan ciptaan baru, lahir baru. Saudara dilahirkan oleh Tuhan dengan suatu tujuan. Amin, saudara. Ada tujuan buat saudara hidup di dunia. Amin. Dan itu bisa menjadi suatu imajinasi ciptaan baru, imajinasi yang baru dalam hidup saudara. Amin. Saudara bukan cuma manas-manasin bangku, saudara bukan cuma habis-habisin oksigen, habisin siumai, casupau, fungcal. Bukan, saudara, tapi ada tujuan saudara diciptakan Tuhan. Saat ini di dunia ada maksud dan rencana Tuhan. Kalau tidak ada maksud dan rencana Tuhan, saudara, saya percaya langsung dibawa ke surga. Betul, saudara? Kita semua ada di sini karena ada suatu tujuan. Coba, saudara, ganti imajinasi mamon, imajinasi yang seperti dunia, dengan imajinasi ciptaan baru. Imajinasi yang romantik antara saudara dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kasihilah Tuhan dengan segenap imajinasimu. Bayangkan, saudara, karena dari imajinasi ini akan lahirlah suatu rencana, akan lahirlah suatu perbuatan.
Amin saudara. Coba cek